Selamat datang di ETV Sport, channel edukasi olahraga terlengkap di Indonesia. Semangat juara! Ya, Itu banyak sekali kalau di medsos atau kayak di TikTok atau di IG ada perempuan ngomong soal bola, Iya. itu juga kena bully. Ternyata perempuan itu paling sering juga kena diskriminasi. Kalau kita tidak punya blueprint, apa yang akan kita lakukan 5, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan gitu. Ya, Yang udah ada ini semua lagi tim tingkat gagal, ya wajar dong masyarakat fans minta ganti pelatih lagi. Toh nanti akan begitu juga, gagal nih lagi yang diganti, ya begitu lagi terus sampai menemukan sosok pelatih yang seperti yang ini lagi. Kadang-kadang bahkan mungkin perempuan itu lebih paham bola dibandingkan yang laki-laki. Nah, tahu nggak kalau ternyata ketua federasinya Inggris itu perempuan? nah itu Amerika itu ketua federasinya juga karena perempuan ketua loh. federasinya nggak sering muncul di media. Nggak Iya. terkenal bu, nggak gitu. Gitu. Nah yang namanya sepak bola itu nikmat kita bersama. Iya. Yang namanya timnas tuh milik masyarakat dimanapun itu, bukan milik satu orang. Oke, terima kasih. Selamat datang di ETV Sport, channel edukasi olahraga terlengkap di Indonesia. Semangat juara! Ya teman-teman, ini adalah episode perdana ETV. Kali ini kita menghadirkan teman-teman kita dari, ada di sini Bunda Erika, ada Om Cogan, dan ini manusia yang lagi viral, Mr. Teti. Oke, Bunda Erika, gimana Yes. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bisa tayang di ETV Sport ya, episode perdana. Om Cogan, alhamdulillah sehat. ya Om Cogan ini aktif di media sosial TikTok juga ya, ngomong-ngomongin bola. Bunda Erika juga sangat aktif di media sosial. Dan ada satu lagi Mr. Teti, silakan perkenalkan diri Anda. Udah pada tahunya itu. Halo bapak-bapak, bapak-bapak ketua. Ya, inilah orang-orang yang sedang dicari ya, dia lagi dicari sama seseorang ya. Bapak-bapak jadi ibu-ibu nggak harus sapa. Ibu-ibu jadi teman di situ. Oke, teman-teman, kita langsung aja mulai obrolan kita kali ini. Kita akan membahas soal isu-isu yang lagi beredar di media sosial atau di media tentang persepak bolaan Indonesia. Kemarin kita udah sempat dengar konferensi pers dari Ketua Umum PSSI, dan di situ juga dibahas soal pergantian pelatih. Dan ini menjadi sorotan di media di mana-mana. Karena sampai saat ini belum ada nama yang muncul dari federasi untuk nama pelatih pengganti Patrick Kluivert. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah kenapa Indonesia ini dari dulu itu sering gonta-ganti pelatih? Kadang ada yang 1 tahun, ada yang hitungan bulan, dan menurut saya paling lama kayaknya Sintayong paling lama nih umurnya. Siapa yang mau jawab dulu? Ya, jadi memang ya itu sebenarnya salah satu kelemahan di persepak bola Indonesia. Karena apa? Karena eh, itu kan akibat dari tidak adanya roadmap yang jelas Ya. atau blueprint yang jelas, sehingga target-target per jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya pun juga tidak jelas gitu. Jadi sehingganya pada saat kebanyakan pelatih itu diganti, entah itu karena kegagalan, lalu ada tuntutan dari publik, ya kan? Apa namanya? Atau tidak sejalan dengan ininya roadmapnya Iya. federasi, tapi ya tadi karena tadi memang nggak ada roadmap dan blueprintnya PSSI itu sampai saat ini tuh kita masih belum jelas. Kan Iya. harusnya roadmap itu bisa dicek bersama. Ya, seperti Jepang yang sudah punya Ya. roadmap beberapa tahun ke depan ya. Ya. Om Cogan ada tanggapan soalnya? Ya pertama, kenapa sering gonta-ganti pelatih? Kedua, ini tuntutan masyarakat sebenarnya. Apa yang dikatakan Bunda Erika itu benar. Kita tidak punya blueprint apa yang akan kita lakukan 5, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depan gitu. Ya, kenapa sekarang menjadi diserang pelatih ketika gagal harus diganti? Ya ini materi pemain kita ini sudah dikatakan mewah. Sudah mewah ya. Banyak pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang datang. Bahkan nilai pasar kita di Asia itu peringkat 8. Di Asia ya. Untuk di Asia Tenggara kita peringkat 1. Nah, Di road inilah paling tinggi kemarin kita malah. Iya. ya Untuk di round 4 ini kita paling tinggi benar. Nah, jadi masyarakat ini menuntut
harus ada setiap event, setiap kejuaraan entah itu resmi atau tuntutannya pertama menang atau ya kalau katakan kemarin di round 4 kita harus lolos. Nah ini kan tidak tercapai. Jadi Ketum ini mendapat desakan masyarakat yang luar biasa. Akhirnya yang awalnya PK tidak ditargetkan di 2026 dan tidak akan dipecat kalau tidak lolos ternyata berubah. Nah, dia dipecat dengan rombongannya sampai dengan U23 juga. Nah, ini kan sebuah desakan masyarakat yang luar biasa di medsos. Bahkan di medsos yang pernah saya lihat gitu ya, eh, mereka nih entah hasil survei dari mana tapi beredar di media medsos ini 67% menginginkan STY kembali. Wah, CLBK. CLBK sang mantan ini kembali gitu loh. Nah, mampukah PSSI ini memenuhi permintaan masyarakat sepak bola Indonesia menghadirkan sang mantan gitu loh. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai ya penggemar sepak bola timnas pengen yang terbaik lah. Walaupun siapapun pelatihnya, intinya bisa membawa sepak bola Indonesia ini ke lebih yang maju lagi, ditakuti di Asia. Bahkan untuk juara-juara juga kita bisa dapatkan nanti karena sekali lagi materi pemain kita ini udah mewah. Udah mungkin itu dulu Bang Edi. Silakan Mr. Seti. Nah, kalau dari saya pribadi ya, tanggapan dari Bunda sama Om Toga ini agak berbeda. Kenapa kita ganti-ganti pelatih? Kontra nih ceritanya. Enggak, iya, mantap. Jadi kenapa kita ganti-ganti pelatih? Sebenarnya itu dulu. Dulu sebelum Sintayong datang, oke, kita tuh kalau gagal, ganti pelatih lah, ini nggak bagus, gini. Setelah Sintayong datang, dan masyarakat tuh cenderung, oke, kita nikmatin dulu ini, kita nikmatin prosesnya sampai 5 tahun, kan sampai 5 tahun. Ada nggak desakan ganti pelatih kecuali dari gitulah. Apa ini maksudnya Yang ini? jelas. Yang jelas apa nih? Mau sebut lah. Pokoknya dari X lah. Dari orang-orang yang sebagian doang yang ingin ganti pelatih. Tapi cenderung masyarakat tuh nggak ingin ganti pelatih, fans sepak bola. Mungkin yang pada nonton ini nanti pasti akan berpikir seperti itu. Jadi ini salahnya kenapa sekarang jadi ganti pelatih? Ya balik lagi ke era dulu. Kita ini udah puas nih atas yang ini. Kenapa nggak kita nikmatin dulu prosesnya? Kita selesaikan dulu misi yang udah ada. Tiba-tiba di-cut, diganti tiba-tiba. Dan yang diganti ini gagal. Ya otomatis masyarakatnya tak ganti lagi dong. Dari yang bagus diganti yang Apa? nggak benar ini gitu. Ya kita tahu Agak- sendiri ya yang apa ya. Ada saya tahan lagi. Apa-apa. Jadi Keluarkan aja Bing. jangan. Ini beda. Ini kita agak-agak segan, saya ada senior. Ya, jadi untuk masalah ganti pelatih, ya kenapa itu terjadi? Ya itu tadi. Yang udah ada ini semua lagi nikmatin, di-cut, gagal. Ya wajar dong masyarakat fans minta ganti pelatih lagi. Toh nanti akan begitu juga. Gagal nih lagi yang diganti. Ya begitu lagi terus. Sampai menemukan sosok pelatih yang seperti yang ini lagi. Jadi nggak salah ya supporter. Supporter nggak salah. Jadi yang nyalain supporter siapa sih ini? Nah itu. No. Supporter tuh mau kalah, mau menang, mau hancur lebur itu pasti mereka tetap nonton walaupun di TV. Jadi jangan nyalain supporter. Tanpa supporter, mereka juga nggak bisa. Pemain ke-12. Pemain ke-12. Jadi harus jagain juga ya, respect sama supporter, jangan salah-salahin. Ya, itu tadi tanggapan teman-teman soal pergantian pelatih kita yang memang ya terlalu sering kalau kita mundur ke belakang. Ya tadi ada durasinya yang hitungan tahun, bahkan ada yang bulan dan ada juga yang hari kalau nggak salah dulu pelatih asal Argentina tuh. Emang ada? Ganti hitungan hari ya, dia nggak dipakai sama sekali tuh. Nah sekarang isu yang berkembang ini dari kemarin ada pernyataan Direktur Teknik Alexander Zuirs yang menyebutkan beberapa poin soal kriteria pemilihan pelatih ya yang diinginkan Alexander. Salah satunya adalah dekat dengan fans dan memiliki pengetahuan di persepak bolaan Asia, dan satu lagi yang ditekankan negara bukan masalah. Berarti bukan harus dari satu negara. Gimana benar itu? Iya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita bicara ini kita kalau bicara salah satu kriterianya adalah harus dekat dengan fans, kan ini jadi rancu. Rancunya kenapa? Kalau sudah dekat sama fans berarti ini pelatih yang sudah pernah ngelatih dong, ya kan harusnya. Mungkin Logikanya maksudnya gitu. yang bisa diterima sama fans. Iya, tapi kalau misalnya dia pelatih baru, kriteria itu adalah ya mungkin kriterianya adalah bahwa dia harus bisa paling nggak minimal mengenal Ya, betul. culture supporter sepak bola Indonesia ya. gitu loh sih, dan bisa beradaptasi dengan itu. Dengan kata lain mentalnya harus kuat gitu. Harus top ya. Nah jadi kalau masalah negara saya juga sepakat ya bahwa pelatih itu kan kenapa sih harus
dari misalnya dari negara A, negara B, atau harus dari Belanda, kan nggak semua. Nggak wajib itu Memang sebenarnya. sekarang Hukumnya itu Di sunnah. Belanda juga pelatih lagi pada turun semua kok gitu loh, ya kan, pelatih dari Belanda. Jadi kenapa harus 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 kan tidak harus harga mati itu harus Belanda, Iya. gitu loh. Jadi menurut aku pelatih itu ya kalau dari saya ya pelatih itu yang paling pertama ya kayak kita mau meminang anak orang aja harus jelas bibit bebek bobotnya gitu dari mulai track recordnya, dari mulai apa namanya prestasinya paling enggak dan dia sudah mengenal benar-benar karena kita akan main banyak di Asia. Untuk sementara ini ya paling tidak dia harus mengenal sepak bola culture sepak bola Asia, Ya. ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya dia harus dan yang paling penting adalah mengenal culture sepak bola Indonesianya. Itu yang gitu paling loh. penting. Karena apa? Karena kan pelatih ini bukan hanya untuk Timnas. maksudnya dalam arti mungkin dia pelatih timnas, tapi dia juga harus pandai, ya kan, memilah atau jeli melihat Bakat-bakat kita. bakat-bakat pemain kita yang akan masuk ke timnas Iya, gitu loh, betul. kan gitu loh. Nah itu yang kedua ya. Jadi yang ketiga, ya tadi buat saya adalah harus punya pelatih itu harus punya mental yang kuat, mental baja, bukan baru dikritik sedikit, Humble. bukan ngambek ya, Buntung. pundung atau terus sudah gitu terlalu didramatisir dengan ya gitulah. Iya, iya. Jadi saya yakin kalau memang itu bisa ya kan, ya dia yang penting dia paham gitu loh bahwa Betul. dan satu lagi ya, ada satu lagi sorry, Apa tuh? aku punya 4. Harus benar-benar bisa beradaptasi dan memahami dengan culture Federasi Sepak Bola Indonesia. Waduh, mulai parah, gerah nih. Bener kan? Iya kan? Culture ya, culture ya. Arah sih Harus bisa memahami. Nggak masuk nih di kepala culture nih. Om Jo kan ada tambahan soal ini? Sebenarnya gini ya, kriteria pelatih ini di Indonesia ini nggak banyak yang sukses, yang mendapat hati di masyarakat tuh nggak banyak gitu loh. Kita tahu kemarin eranya STY datang, saya mengupas ke STY dulu ya. STY datang, dia kaget bahwa pemain-pemain timnas yang sudah levelnya timnas, umpan masih salah. Ya kan, fisik hanya kuat 60-70 menit, ya kan. Pola hidupnya masih ya masih ngawur lah, berantakan. Makannya juga ngaco. Nah ini kan Saro mencari pelatih itu harus bisa membenahi semuanya. Memang itu bukan gizi, bukan urusan pelatih, tapi kan pelatih yang baik itu memang harus seperti itu, memperhatikan semuanya. Detail ya. Detailnya itu harus benar, karena dia seorang atlet, dia membawa nama negara gitu loh. Terus yang kemudian yang pertama adalah apa yang disampaikan Bunda itu benar. Mengenal dulu nih kultur sepak bola Indonesia seperti apa, supporternya seperti apa, federasinya seperti apa gitu loh. Jangan terus juga dia tahu sepak bola Asia itu seperti apa. Kita tahu di Asia ini kan ya wasit rata-rata berperan, nanti shock kaget kalau misalnya Indonesia dicurangin wasit, dia shock protes segala mana-mana. Nah, harus mengenal dulu, yang pertama mengenal sepak bola Asia dan juga mengenal tipe karakter pemain Indonesia, karena yang dia latih ini bukan pemain keturunan aja. Iya. Ada pemain-pemain lokal yang kita latih, kita bina juga. Sementara pemain keturunan dengan pemain lokal itu secara ini berbeda lah. Mereka latihan di memang udah standar FIFA di klub-klubnya sana di Eropa, tapi di Indonesia kan kita tahu masih banyak kekurangannya gitu loh. Artinya bisa membina, dan juga intinya pelatih yang datang ini bisa melihat bibit-bibit nih di Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3. Sekalipun dia pemain Liga 3, tapi kalau pelatihnya bisa melihat nih anak akan potensial, akan cemerlang, ya sang pelatih harus bisa melihat itu gitu loh. Nah, yang kedua, saya menilai desakan masyarakat ini inginkan sang mantan kembali. Kenapa demikian? Sang mantan bisa dapat tempat begitu luar biasanya di hati masyarakat sepak bola Indonesia. Yang pertama, masyarakat melihat pola kerja sang mantan dalam melatih itu luar biasa, gitu loh. Dia membenahinya semuanya, diatur semuanya yang tadi saya sebutkan, ya kan. Pakai hati ya. Pakai hati juga, gitu loh. Ya kita tahu memang pola sang mantan ini tidak menyerang, tidak enak ditonton karena bertahan. Tapi kan masyarakat Indonesia nanyanya menang mana tuh, bukan ball position yang menang tidak, itu pertanyaan ke-100 mungkin. Tapi pertanyaan pertamanya Indonesia Arab menang mana,
Itu pertanyaannya. Nah, sekalipun itu parkir bis, parkir pesawat di belakang, kalau hasilnya menang, kenapa tidak gitu loh. Cuman pertanyaan ini kan kemarin sudah banyak masyarakat menanyakan akankah ST kembali. Kemarin sudah dijawab langsung dengan rekaman bocor di media Nah, TikTok. itu Ya. kita bahas nanti ya. Oke. Soal rekaman bocor itu nanti ya. Oke. Jadi intinya gini, saya skip dulu yang itu Bang ya. Agak. Saya intinya gini, mengenal semua budaya, karakter dan segala macam, terus mampu menunjukkan bahwa dia itu pelatih yang tidak mengandalkan pemain keturunan saja, tapi bisa kolaborasi dengan pemain-pemain lokal, mampu melatih, intinya dekat dengan fans dan supporter, tahan dengan kritikan yang pertama itu. Karena ini kritikan bukan hanya dari dalam, dari anggota-anggota PSSI juga ketika gagal luar biasa nih kritikannya nanti. Jadi dia tahan, tahu sepak bola Asia seperti apa bergeraknya, terus kemudian kalau bisa sih ya dari dasar-dasar juga diperhatikan lah semuanya lah. Karena sepak bola ini kan menyeluruh, di samping ada faktor fisik, teknik juga ada faktor hokinya juga di lapangan itu. Mungkin itu dulu Aku sebentar. nambahin sedikit. Siapa? Jadi kita perlu pelatih yang keras di lapangan, Ya. tapi lembut di Pendekatan luar lapangan. ya, pendekatan ke Pendekatan, pemain ya. maksudnya itu. Ya, silakan Teti. Nah, jadi kalau aku ngambil jalan simpelnya aja ya untuk dibilang tadi sama main aman terus. Enggak, untuk Pak Dirtek tadi katanya biar supporter kita akrab dengan pelatih baru nanti akan datang. Coba tanya sama atasannya Pak Derison Tek nih. Tanya nih, dia udah punya pelatih yang dekat sama supporter. Butuh waktu lama dong untuk dekat. Jadi jangan tiba-tiba nanti kami disuruh langsung dekat, nggak seperti itu. Justru kita sama yang lama pun dia datang nggak, Sintayong peluk, nggak mungkin. Kita butuh dia proses dulu kan. Ya sama. Jadi kalau nanti datang pelatih baru, ya harus adaptasi dulu dengan para supporter. Dia tuh harus tahu kalau kami itu nggak segampang itu. Kasih dulu bukti. Ya minimal semifinal Piala Asia 2007 lah. Minimal. Iya. Kalau itu nggak dapat, kalau itu nggak dapat, sorry aja lah. AFF Ganti gimana? lagi. AFF Ganti. gimana? AFF masuk hitungan Bodo amat tuh mau juara nggak peduli. Skip. AFF. Nggak Nah. tahu. Kalau bagi saya, bagi supporter lain mungkin itu penting. Kalau bagi saya nggak penting. AFF. Oke, menarik tadi Bunda Erika sempat dan Om Cogan sempat menyenggol soal blueprint ya. Yang lagi-lagi targetnya kita berubah. Kemarin kita ada di 2026 hampir lolos ke Piala Dunia dan itu kesempatan terdekat kita masuk ke Piala Dunia di 2026. Tapi ketika hampir kita tidak bisa lolos, ada menyebutkan target 2030. Ya kan? Akhirnya kita gagal di round 4 dan kemarin di konferensi pers fix 2034. Gimana Bunda Erika? Ya tadi ya, sekali lagi sepertinya federasi itu hanya fokusnya masalah Piala Dunia saja gitu ya. Jadi yang disebut itu cuma masalah target tentang Piala Dunia. Iya. Apakah federasi itu hanya masalah target ke Piala Dunia? Itu yang perlu kita pertanyakan gitu loh. Karena menurut setahu saya, federasi itu kan harusnya yang dibangun itu bukan hanya masalah target, tapi juga kan mau membangun ekosistem. Tolong dijelaskan untuk mencapai target yang di 2034 itu apa sih yang akan dilakukan oleh PSSI gitu. The way-nya gimana? Iya dong gitu loh. Kan bukan cuma masalah target. Sekarang gini, oke lah kita nggak inilah. Kan ini yang sudah berkali-kali saya soroti juga bahwa pola komunikasi publiknya pola komunikasi publiknya federasi itu menurut saya sangat buruk. Karena apa? Karena itu tadi tidak ada konsistensi terhadap statement-statement yang sudah dikeluarkan oleh beliau-beliau itu sendiri gitu. Iya, betul. Nah itu yang jadi aku soroti ya gitu ya. Jadi sorotan saya. Tapi oke, fine. Sekarang cobalah kita anggap kita berbaik sangka bahwa federasi akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah sekarang ternyata kita tunggu pada saat kemarin konferensi pers yang keluar itu hanya masalah bahwa target kita di Piala Dunia nanti di Piala Dunia itu ada 2034. Pertanyaanku, dijelaskan nggak pada saat itu apa yang akan dilakukan untuk mencapai supaya 2034 itu tidak lagi ada kegagalan, karena cukup panjang kan gitu, 8 tahun lagi ya gitu. Ya terlepas masalah kemarin ganti kalau memang mau 2034 akhirnya pasti dan itu sangat wajar pada saat misalnya supporter atau fans berpikir kalau memang mau 2034 ngapain kita ganti pelatih kan gitu. Seperti itu gitu. Iya, udah kan tambahannya. Gini, kalau berbicara target federasi sudah konferensi pers 2034. Berarti
proyek jangka pendek harus hilang. Kenapa saya bilang harus hilang? Pemain-pemain keturunan ini buat apa diambil? Kan target sesungguhnya sepak bola itu di negara manapun adalah Piala Dunia, karena itu turnamen tertinggi. tertinggi. Ya, kalau memang 2034, sekarang 2025 ke 34 masih ada kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Lebih baik grassroots diperbaiki. Cukup itu 9 tahun. Ciptakan anak-anak yang memang punya seluruh Indonesia yang berbakat, kumpulkan, entah itu dalam satu diklat sendiri biar bisa terpantau, dari sekolahnya kita biayai semua. Pak Erik ini kalau mau jadi jangan tanggung gitu loh. Kenapa kita bisa mengambil pemain-pemain keturunan yang mungkin ada biayanya juga ya, mungkin dari transport dan segala macam, bahkan juga ada isu pajak dibayarkan juga, pajak dari sana, kan itu kan sebuah isu-isu yang berkembang gitu. Lebih baik pembinaan di grassroots, akar rumput ini diperbaiki dulu gitu loh. Kalau kita menyiapkan dari sekarang untuk 2034, pemain-pemain keturunan ini kan usianya juga semakin lama semakin bertambah. Nanti kalau pembinaannya baik, pembinaannya benar, 2034 saya rasa tidak lagi butuh kita pemain keturunan. Intinya disiapkan. Pak Erik ini kan jago lobby internasional, linknya di Eropa luas, kan juga bisa memanggil-manggil pelatih-pelatih yang untuk membina khusus nih. Anak-anak disiapkan, taruhlah 80 orang atau 100 orang untuk disiapkan, ditanggung semuanya, dari pendidikannya, dari sekolahnya semuanya, terus juga dikasih kursus bahasa Inggris juga. Ketika dia gagal juga nanti misalnya nggak jadi pemain sepak bola, dia harus punya modal apa? Dia bisa bahasa Inggris, dia bisa kerja cari lain yang tempat lain. Tapi ketika nanti dia masuk dalam seleksi, udah disiapkan semua. Artinya fisik dibenerin, latihan benar-benar diperhatikan, dipantau langsung oleh pelatih-pelatih ternama dari Eropa. Jadi udah tidak lagi kita membutuhkan pemain-pemain keturunan lagi. Makanya saya bilang, target PSSI dari 2000 sekarang 2025 ke 2034 tuh jauh banget, jauh banget. Itu nggak perlu lagi program jangka pendek lagi. Ini menurut saya pribadi ya, karena tujuannya buat apa? Kalau untuk skuad Piala Asia, skuad yang kemarin itu masih mewah. Masih saya tahu masih bisa bersaing. masih bisa bersaing. Buat apa? Lebih baik uang yang buat program naturalisasi atau pemain keturunan itu bener-bener lah dicari anak-anak berbakat. Kita ini 38 provinsi ya. Carilah satu provinsi, diambil 5 atau 3 dikali 38. Sekolahkan mereka, beasiswakan mereka. Itu pasti senang orang tuanya. Dimeskan mereka dijadi satu. Kayak model di Klat Ragunan, katanya bilang juga Om Cogan, Indonesia nggak punya duit. Aduh, PSSI nyari duit sebentar aja, isunya 700 miliar katanya. Nggak mungkin kalau Indonesia itu nggak punya duit, saya kurang percaya dalam hal itu. Lebih baik membina anak itu dari sekolah yang kita perhatikan, ditambah kursus bahasa Inggris, siang-siang dia latihan bola, jadi terstruktur, terlihat, terpantau. 100 orang ini kalau dibina dengan pelatih dari luar negeri yang memang punya basic, bisa meningkatkan anak-anak bermain sepak bola, udah nggak mungkin lah kita bisa ngalahin Korea lah mungkin, atau Jepang itu mungkin bisa seri lah dengan Jepang gitu ya. Karena program Jepang tuh begitu. Ya, karena dia dari sekolah udah ada kompetisi liga antar sekolahnya, SD, SMP-nya ada, terus belum lagi liga-liga dari Liga 4, Liga 3-nya jalan semua. Jadi kenapa Jepang tidak ada mengandalkan pemain-pemain naturalisasi, justru pemain dia yang abot luar negeri. Bahkan Taisei Marukawa itu jebolan universitas. Ya, makanya jebolan Main di universitas. liga bagus banget dia. Nah, itulah makanya PSSI ini saya harap serius lah. Sudahlah, jangan kita terlalu mengandalkan pemain keturunan. Karena apa? Efeknya juga pemain-pemain lokal tersisihkan untuk masuk ke timnas gitu loh. Sudah kalau jangka pendek oke. Tapi kan PSSI sekali lagi sekarang sudah mengeluarkan target 2034. Itu waktu panjang. Ya. Jadi program jangka pendek sudah tidak mungkin lagi ditolerir mungkin oleh DPR. Karena buat apa gitu loh. Nggak mungkin sebenarnya. Gini ya, gini Om Jogan, kalau menurut aku agak sedikit berbeda, bahwa pada saat ada pemain diaspora atau pemain keturunan yang memang ingin benar-benar membela tanah air, ya kita juga tidak bisa menghilangkan hak itu kan, gitu. As long as dia niatnya memang benar-benar dasarnya ingin memilih negaranya itu dan memilih Indonesia. Cinta tanah air. Kita nggak bisa tolak itu dan kita tidak boleh menghilangkan hak itu kan. Nah, tapi maksudnya kalaupun memang itu 2034 ada pemain-pemain diaspora yang usianya misalnya kayak Matthew Baker masih U17 ya kan, why not gitu. Sebenarnya kita bukan masalah kita anti diaspora atau tidak, tapi sekarang ini berarti beralihlah pemilihan pemainnya atau menerima pemain diaspora yang ingin kembali ke tanah air
itu adalah pemain-pemain yang usianya masih sangat panjang Iya. untuk di karir sepak bolanya. Jadi bukan hanya sekedar 2-3 tahun 2-3 selesai. tahun selesai atau 2-3 tahun dia kembali main di Indonesia. Iya. Ya kan gitu. Oke. Untuk apa? Ada yang masih lama tapi udah balik ke Indonesia, masih lama nih Iya. mainnya. Tapi gini Bunda, maaf ya. Maksud saya ini yang program jangka pendek ini kan kita udah finish nih Bunda. Ania 2026 ini udah selesai. Iya. Artinya buat apa sih kita ngambil lagi yang buat senior nih maksud saya Bunda? Iya, lebih makanya. lebih baik ya mungkin yang sudah terlanjur kayak Becker dan siapa yang di U23, U20 juga banyak ya. Becker itu masih U17. Iya, ya nggak Masih masalah, panjang sekali masih dia, masih panjang ada sekali memang. 15 tahun. Masih bisa diambil sama Bisa- negara sono dia. Iya, Ya. jangan malah nanti dia bagus sekarang dan dia sudah main, dia usia 17 tahun, dia udah dapat kontrak profesional masalahnya. Dan udah masuk lainan itu di ACL ya, ACL. Australia, Ya. di Australian League Umur 16 tahun udah main di ACL. Iya, iya. gitu, di Melbourne City itu, dan dia pemain pertama loh. Iya. Gimana tuh Bing soal target tadi Bing? Yang berubah-ubah ini Bing. Jadi untuk kalau mereka kan ini berbicara tentang teknis, tentang grassroots-nya, penataan. Kalau aku simpel aja sih sebagai fans biasa. Kalau orang udah lagi enak-enak tidur bermimpi dan mimpinya sedikit lagi sampai, jangan Anda batalin lagi ya mimpinya. Jadi kalau targetnya 2034 udah pastikan 2034, jangan 2038. Oke Bapak-bapak? Ya, jangan 2038 kejangan Nanti banget. biasanya mundur lagi. Oh ngantuk lagi nih, siram bangun, ulang. Belum tentu juga 2038 ada Piala Dunia. Siapa tuh negara yang udah Perang Dunia Ketiga kan kita nggak ada yang tahu. Iya kan? Nah, teman-teman, kita ngobrol dari tadi belum ada yang diminum nih, kopi-kopi. Oh, kopi nih. Enak kopi. Mas Feb, tolong dong kopinya Mas Feb. Ini. Haus nih, butuh ujian. Aduh. Nah, kebetulan kita belum ada sponsor ya, jadi nggak bisa built-in. Iya. Kalau ada sponsor masuk silakan ya, hubungi admin kita ya. Emang punya admin? Ada dong Oh. adminnya. Mantap sekali. Ini ada mereknya. Mereknya dong ditutup ya, belum bayar soalnya ya mereknya ya. Ditutup dulu. Gak boleh ya pakai merek ya? Belum. Harus hubungi kita dulu ya. Gue polos. Ya, polos. Gak laku dong. Silakan. Gak laku dong. Ngopi dulu. Apalagi nih yang lagi hangat nih, kayak teh. Ada yang lagi hangat? Ada dong. Banyak yang hangat banyak. Ya, kita lanjut Kalau lagi. kata orang bukan hangat tapi jurang. Kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi kita udah ngebahas soal target, pergantian pelatih, dan sekarang kita ngebahas soal beberapa keputusan-keputusan federasi yang dianggap fans ini kurang diterima gitu. Ada beberapa keputusan kontroversial yang akhirnya menimbulkan tagar-tagar out. Ada Patrick out, ada ST out, dan sekarang ada tagar Erick Thohir out. Wow. Bagaimana menurut Bunda nih? Ini udah makin panas nih, arahnya udah tertuju ke kepalanya nih, tagar-tagar itu. Gimana enggak ya? Gak apa-apa Bun. Udah Enggak. hangat kok. Jadi begini ya, sebenarnya tadi aku udah bilang sama Bang Hendri, masalahnya itu kan ada di masalah pola komunikasi. Iya, betul. Ya kan? Pola komunikasi di federasi. Sebenarnya segala sesuatu itu tidak harus sampai seperti ini, Iya. gitu. Jadi kalau kita itu kan supporter, kita dari POV seorang supporter ya. Pada saat pergantian pelatih itu sebenarnya hak federasi. Dan itu hal yang Dan itu lumrah. hal yang lumrah. Hanya saja yang dipertanyakan mungkin oleh supporter itu sampai saat ini, pergantian pelatih yang sebelumnya pun sampai saat ini alasannya itu masih belum jelas gitu kan. Masih belum jelas. Sampai akhirnya kita tuh disuruh percaya sama federasi, dan kita percaya, kita menunggu siapa yang menjadi pengganti daripada pelatih sebelumnya. Iya. Datanglah seorang Patrick Kluivert dengan rombongannya kan, dengan gerbongnya lah gitu kan, satu gerbong, berikut dengan Alex Pastornya dan sebagainya. Oke. Tapi pada saat kita sudah percaya, mencoba untuk percaya, nyatanya ya hasilnya seperti ini. Bukan masalah kalahnya, ya, tapi terlihat dari sudut pandang kami, kita supporter itu terlihat
bahwa pola permainannya itu gaya permainannya tidak enak dilihat, juga permainannya juga dilihat itunya menurun dari sisi fisik menurun gitu kan Tapi kita sesuai keinginan supporter yang minta pelatih sebelumnya out iya dengan iya ball possession. iya. Nah ya tadi makanya aku bilang bahwa sebenarnya federasi ini pada saat itu yang dipertanyakan itu kan adalah caranya apakah harus seperti ini mencecat seorang pelatih gitu loh ya yang tidak jelas apalagi pada saat itu secara progres lagi menunjukkan tren terbaik, tren membaik gitu ya, tren menaik untuk kita waktu itu posisinya adalah di rank 3 hanya berbeda Satu satu poin. poin dengan Australia dan kita masih punya kans untuk bisa bahkan untuk bisa lolos langsung seandainya kita bisa jaga momentum itu gitu kan. Tapi nyatanya kan fakta mengatakan lain. Nah, kembali itu diulang lagi di era kepelatihan Patrick Clifford. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di klausa kontrak terhadap pelatih-pelatih yang baru. Ya kan? Ya. Apakah sebenarnya mereka itu memang ditargetkan untuk harus lolos Piala Dunia di tahun 2026 atau tidak ada klausa itu sebenarnya di atau misalnya ternyata mereka dimintanya untuk 2030 atau 2034. Ya. Itu kan kita nggak pernah tahu. Ya memang ini menjadi pertanyaan juga soal klausul untuk tim kepelatihan yang baru. Kalau kita mendengar kemarin komentar Alex Pastur, dia juga merasa bingung kenapa diputus setelah gagal. Padahal menurut dia ini adalah proyek jangka panjang Ya. gitu. Nah jadi tadi ya makanya aku bilang kalau misalnya ternyata memang benar seperti yang dikatakan Alex Pastur sebenarnya kalau lolos itu very good ya kan kalau tidak pun ini akan dicapai di tahun 2030 artinya tidak ada klausa itu dan ternyata Klausa untuk lolos untuk lolos di 2026. 2026 Ya, betul. artinya kan memang kita nih nggak jelas Balik sebenarnya lagi kenapa keinginannya harus dari federasi itu ganti apa. ganti Itu pelatih lagi. di tengah. Nah, Poinnya itu lagi poinnya. artinya kan ini korban juga Iya, gitu kan iya, korban juga apalagi kita dengar sekarang itu untuk 2034 Iya. ya kan ya aku sih cuma minta gini lah makanya sebenarnya saya juga kasihan ya sama Pak Erick Thohir ya sedikit banyak biar bagaimanapun bohong kalau dikatakan beliau tidak ada kontribusi terhadap Betul. persepak bolaan kita sekarang gitu tetapi mungkin Pak Erick Thohir harus menanggung sesuatu akibat buruknya komunikasi publik yang dilakukan oleh nggak tahu saya staffnya kah ya kan apakah exco-nya kah aku nggak tahu Ya. gitu jadi itu sudah berkali-kali saya ini kan ya bahwa komunikasi itu yang karena kan untuk sama supporter itu apa sih ya harus dengan komunikasi yang baik tadi kan harus disentuh hatinya dan itu yang dilakukan sama coach sebelumnya that's why kenapa dia sangat dicintai terlepas adanya pro dan kontra atau adanya like and dislike dengan supporter lain gitu loh maksud aku jadi ya udah jadi ya sekarang ini kan waktu itu gini pada saat mengganti pelatih yang sebelumnya waktu itu Pak Ketum pernah mengatakan siap menanggung semua resikonya gitu. Ya sekarang ini ya ini mungkin salah satu resiko atau dampak dari kebijakan yang diambil pada saat itu yang mungkin terkesan sangat-sangat mendadak dan terburu-buru itu harusnya jadi pelajaran lagi ke depan gitu supaya tidak melakukan hal yang sama gitu. Masalah tagar Eric out itu kan mungkin suara dari bentuk kekecewaan dari supporter dan sampai saat ini pun di press conference kemarin pun masih tidak ada kejelasan sebenarnya ya yang diharapkan mungkin ya supporter tuh ya secara legowo Pak Erick dan staffnya ya dan jajarannya ya Pak Erick dan jajarannya itu say sorry lah yang layak gitu di depan umum gitu kan. Tapi beliau sudah mengatakan permintaan maaf di Instagram itu. Iya, beda kan. Iya. Sosmed sama gini, sosmed itu aku bisa anggap tidak official. Official itu ya press con. Waktu kita memecat pelatih yang lama, press con nggak? Press con, ada. Press con kan jam 12 siang
Ya, Lagi nyangkul. gitu loh. Sekarang pelatih yang baru kemarin ini dipecat, preskon nggak? Hilang. Nggak ada kan? Nggak ada. Gitu. Nah sekarang ada preskon untuk menjelaskan itu, yaitu tadi bahwa yang namanya official ya harus preskon karena itu yang akan Betul. Dikutip itu valid media, dan ya. itu yang dipercaya gitu loh. Nah itu kan tidak ada seperti itu. Jadi pola-pola komunikasi inilah yang harus diperbaiki dan menurut saya ya mungkin federasi juga harus ngecek tim medianya atau bagian kehumasannya atau apa benar apakah ada nggak dari tim-tim ininya yang menggunakan cara-cara yang kurang baik menurut saya, cara-cara ala-ala buat buzzer dan sebagainya ini tolong dicek lah Pak. Kita nggak bilang bahwa ada buzzer di situ, tetapi tolong dicek kinerja tim media Bapak, gitu loh, supaya tim medianya Pak Erick Thohir ya supaya ke depan itu benar-benar bisa smooth komunikasinya terhadap publik, terhadap supporter dan bila perlu buat revisi. Aku nggak tahu ada atau tidak yang harusnya menjadi jembatan antara federasi dan supporter ya harusnya orang-orang dari pihak supporter itu sendiri gitu loh. Harus ada gitu loh untuk ininya supaya tidak selalu seperti sekarang. Gitu. Kalau nggak salah udah ada exco hubungan supporter kan? Ada ya? Kau jangan pura-pura nggak tahu kau. Mohon maaf, saya nggak tahu. Mungkin Om Cogan lebih tahu. Kalau exco hubungan supporter tapi exco-nya yang hubungan supporternya berantem mulu sama supporter gimana? Emang ada? Emang ada? Om Cogan gimana menyikapinya Om Cogan dengan sebenarnya gini ya, tagar-tagar agar ketum out ini kan sebuah puncak kekesalan masyarakat sepak bola Indonesia yang sudah ditahan-tahan akhirnya meledak ketika timbul satu permasalahan yaitu di round 4. Sebenarnya itulah puncaknya itu kemarin lah, tagar itu beredar sampai viral, trending topik segala ya. Ini semua kesabaran masyarakat itu kayaknya sudah habis, ditambah ya kenapa sampai segitunya ya. Saya menyikapi ada beberapa hal ya. Satu diantaranya tadi yang sudah disampaikan Bunda Erika ya, pemecatan ST ini alasannya apa sampai sekarang nggak ada. Dia bilang gagal di AFF. Di AFF kan apa sih gitu loh, turnamen juga bukan kalender FIFA, terus juga yang diturunin U22 lawannya senior dari masing-masing negara, sudah nggak logis gitu loh kalau targetnya apa karena kegagalan itu. Kecuali itu mungkin jebakan Batman. Dan infonya sebenarnya memang katanya tidak ada target di AFF Iya, sebenarnya. nah satu itu. Kedua di PSSI ini semua bersuara, tidak satu pintu. Esko yang ngomong di media, pejabat pengurusnya juga ngobrol. Jadi Pak Ketum menyampaikan ini, kadang-kadang anggotanya beda-beda nih. Nah ini terjadi kegaduhan kan. Akhirnya masyarakat menilai ini yang benar yang mana gitu loh. Harusnya ini komunikasi ini namanya sebuah federasi, jangan semua orang berbicara. Walaupun sekarang ini semua memang berhak berbicara, tapi kan dia membawahi Pak Erick ini kan sebuah organisasi besar sepak bola yang mayoritas penduduk Indonesia ini suka lah dengan sepak bola ya, olahraga sepak bola ini. Tapi si Esko kadang ngomong ini, ketumnya ngomong ini, wakilnya ngomong ini, berbeda-beda, tidak bersumber satu suara gitu kan. Akhirnya masyarakat menilai ini gimana sih gitu loh. Kedua, kenapa tagar itu ada gitu? Target PSSI ini nggak jelas. Banyak yang bilang plan lah, tadinya bilang 2026, terus 2030, sekarang bahkan secara resmi melalui ketumnya, press conference-nya itu bilang 2034 ya. Tapi dulu-dulu pergantian STY ini katanya karena tidak bisa memenuhi ekspektasi. Ada momentum. Nah, momentum pergantian pelatih bisa lebih memuluskan. Akhirnya Patrick tidak terlaksana. Sekarang dipecat. Nah, sekarang maunya apa PSSI? Sebenarnya bukan dipecat, mutual apa sih aku lupa istilahnya itu. Sabar. Lanjut dulu. Jadi sebenarnya ini keterbukaan informasi yang nggak ada gitu loh. Ya Bunda bilang tadi pola komunikasi itu buruk banget gitu loh. Kalau saya bilang buruk banget dan hampir semuanya bersuara. Jadi yang masyarakat itu yang mana? Ya kalau kita mundur ke belakang Om Cogan dulu,
Nugraha Besus itu jubirnya PSSI itu Iya, zaman dia masih sekjen jadi PSSI sekjen. juga udah lama. Jadi satu suara ya. Ya, Kita dari cuma zaman dengar dari dia aja. walaupun pengurusan yang lalu banyak kekurangannya, tapi secara informasi yang disampaikan ke masyarakat tuh sumber satu. satu suara. Paling dua dengan ketumnya kalau ngomongnya. Kalau ini kan enggak, udah esko-nya ngomong, anggota ininya ngomong, terus pengurus PSSI yang ngomong, ketumnya ngomong. Jadi nggak bersumber satu suara yang mana yang benar. Dan itu disampaikan sekarang ini kan era digital, era medsos gitu loh. Nah, itu dia. Masyarakat ini melihat ini yang benar yang mana nih. Akhirnya kan terpelintir nih, banyak juga yang edit-edit kan. Itu dia Nah, ditambah. itu ditambahin bumbunya. Bumbunya ditambahin, padahal yang dari sana nggak ngomong seperti itu karena ada editan zaman sekarang lebih Kalau canggih. matanya ke situ matanya. Ya, editannya ini gimana nih bosnya gitu kan? Jadi menurut saya ini puncak puncak kemarahan masyarakat yang sudah memuncak sekali, yang tidak bisa dibendung. Sekarang dunia medsos itu dengan modal jari aja udah tinggal ketik bisa tanpa perlu dipertanggungjawabkan. Akhirnya masyarakat, bahkan Pak Erik bilang yang penting jangan bully timnasnya, jangan bully pemainnya, bulilah saya. Lah sekarang ini kan masyarakat membuli mereka, membulinya ketumnya sendiri gitu loh. Harusnya menurut saya ketum ini harus legowo, adakan jajak pendapat ke masyarakat, entah itu votingnya berbentuk apakah gitu. Masih banyak nggak yang menginginkan dia bertahan atau keluar dari PSSI. Itu harus dilakukan gitu. Tidak bisa seorang ketum dengan egonya mungkin memaksakan kehendak tapi tidak mendapat dukungan dari rakyat. Itu akan sulit nanti berkembangnya sebuah sepak bola gitu loh. Memang agak sulit ya kalau untuk federasi PSSI ini, kita hanya bisa menekan, sebenarnya supporter itu hanya bisa memberikan suara, tapi tidak bisa memvoting karena itu kan udah ranahnya federasi itu kan. Untuk pergantian pelatih juga ada pergantian ketua federasi juga ada mekanismenya sendiri. Sebenarnya kan gini Bang Randy ya, Bang Henry, ini semua harusnya Pak Erik ini melihat medsos, masyarakat ini mana yang ramai. Karena kan suara masyarakat juga, walaupun tidak bagian dari pemilihan pelatih, pemilihan anggota, tapi mereka itu kan kadang-kadang melihat yang terjadi di lapangan. Betul. Kacamata mereka kadang-kadang sama semua gitu kan, kacamata mereka walaupun ada beda 1, 2, 3 lah katakan, tapi lebih banyak yang seragam. Artinya masyarakat sudah memantau, oh ini begini. Nah, tapi ketumnya ini seolah-olah ya memang lah ketumnya ini di luar negeri pernah berkiprah, tapi kadang-kadang tidak cocok dengan budaya kita. Sekali lagi, kembali lagi ke budaya kita. Ya, mungkin dia dulunya pakai budaya luar sana, budaya barat diterapkan di sini kadang-kadang suka berbenturan gitu loh. Ya, saya harap sih lakukanlah introspeksi diri, evaluasi, terus dengarkan suara rakyat, suara masyarakat yang notabene itu banyak menggaungkan lah yang dia inginkan sebagai masukan aja gitu loh. Jangan memaksakan egonya. Mungkin itu aja, Bang. Bos Teti, silakan. Kalau saya tangkap dari omongan dua senior saya ini begini. Jadi kalau omongan itu kan kadang mereka satu A, ada yang satunya lagi B, satu lagi C. Emang bener, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Besar satu tapi kita bisa jadi sama kan. Tapi itu untuk Indonesia. Tapi kalau untuk federasi mohon maaf nih ya, kalau beda pendapat yang satu A, yang satu B, satu C, dan jadinya boneka gagal. Boneka gagal. Mulai lagi ya. Ini udah makin sore ya. Satu lagi kita menyoroti soal cyberbullying yang lagi ramai. Soal cyberbullying. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ini mungkin ya kalau dibilang supporter atau netizen ya, netizen lah. Netizen Indonesia ini cukup galak ya di medsos dengan komentar-komentarnya, di pemain bahkan ada juga yang kena serang, lalu pelatih Patrick Kluivert sempat kena serang juga. Dan ini seperti kemarin dibicarakan Alex Pastoor di podcastnya di Belanda, ini juga itu kan jadi bahasan internasional lah istilahnya. Dan ini diangkat oleh ketum kita di konferensi pers kemarin kalau nggak salah soal bullying, sehingga nantinya pelatih top internasional akan enggan datang ke Indonesia untuk melatih timnas Indonesia. Gimana tanggapan? Pertama gini, si waktu pas ini aku tanya sama teman kita yang bisa menggunakan bahasa Belanda ya. Jadi pada saat Alex Pastoor itu mengatakan bahwa salah satunya itu adalah masalah serangan digital dari fans tim sepak bola Indonesia.
Itu di situ kan ada bersama Sneijder ya kalau nggak salah Iya, ya. Wesley Van Basten Sneijder, juga. Rafael Iya, van der Vaart dan Itu Van Basten. Sneijder itu mengatakan karena Anda apa namanya gagal ya gitu loh, dan itu seharusnya Indonesia tuh harusnya bisa, tapi Anda gagal sehingga Anda wajar Anda diserang. Artinya seorang Sneijder sepertinya dalam tanda kutip nggak usah dibesar-besarin ya, pada saat lu gagal ya Harus terima. iya lo harus legowo. terima, Iya. dan maksudnya pasti ada kritikan lah, terlepas apakah kritikan itu bentukannya mungkin dianggap bulian, itu kan ini ya Iya. lain hal. Tetapi aku tidak apa namanya membenarkan apapun itu namanya dalam bentuk bulian Bully. atau hujatan, karena pada saat bedakan antara kritikan dengan hujatan atau bully ya gitu. Nah tetapi makanya di sini itu federasi harus sadar kewajiban mereka adalah melindungi pelatihnya dan jajaran pelatih dan pemainnya untuk supaya jangan sampai dibully oleh masyarakat gitu loh. Gitu, bukannya jadi nyalahin supporternya ya, Netizen tapi gini, karena ini kita lihat coba pengalaman kemarin. Sintayong itu berapa lama dia selama ini menerima hinaan, bulian dan sebagainya. Adakah dari pihak federasi ya kan yang secara resmi ada pembelaan lah terhadap Coach Shin gitu kan pada saat itu. Waktu itu pernah Marcelino ya kan juga Dibully. dibully. Lalu pada saat keluar isu ruang ganti, masalah di ruang ganti pada saat pemecatan SE, berbondong-bondong netizen, entah itu yang real atau yang tidak real gitu ya, menyerang Messi Hours kalau masih ingat, Ya. ya kan? Lalu adakah dari federasi yang mengeluarkan klarifikasi bahwa misalnya katakanlah yang dimaksud masalah ruang ganti itu tidak ada hubungannya sama Messi Hours? Kan nggak ada. Iya, iya. Malah dibiarkan ya. Jadi seolah-olah melakukan pembiaran saja gitu loh, ya kan? Siapa lagi kemarin pada saat Hoki Caraka kah yang dibully waktu itu yang U20 siapa? Arkan Kakak ya. Itu juga kan dia Waktu juga U17 mengalami- kemarin. Iya. Bahkan isu rasis juga ada. Makanya, Yakob dan Yakob Yance. Sayud, Iya. Yakob dan Yance. Nah, apakah sebelum kemarin adakah dan Yance sama Yakob tuh bukan baru kemarin loh Udah dari menerima rasisme itu gitu loh. Tapi tidak ada. Nah ini sebenarnya itu yang kami pertanyakan juga. Kenapa baru sekarang dibahas masalah bullying dan lain-lain, karena itu padahal sudah terjadi berkali-kali. Betul. Dan tidak ada apa namanya dari federasi itu yang benar-benar mau pasang badan gitu. Harusnya pasang badan lah Ya. untuk pemain dan ininya gitu kan. Kayak masalah isu ruang ganti, ya kenapa gimana mereka tidak Messi harus tidak diserang. Ya. Tapi pertanyaan saya, yang mengeluarkan isu ruang ganti siapa? Siapa? Karena yang tahu Iya di kan? ruang ganti adalah mereka. Ya kan, gitu. Besok kita datangan kemari. Iya. Gitu. Wartawan nggak bisa masuk loh ke Iya. ruang ganti loh. Apalagi konten kreator kayak ini Iya. nggak bisa. Ya kan? Saya nggak tahu. Ya, isu itu kan dihembuskan tuh dari siapa? Iya. Kalau memang federasi merasa, bukan federasi ya, dilakukan investigasi siapa orang dalam. Gini ya, perhatiin nggak pandit-pandit ya kalau ngomong. Kami itu dapat berita A1 dari orang dalam. Nah, itu orang dalamnya Ya kan? siapa? Kita nggak Kalau tahu. saya jadi ketum, kalau memang saya tidak tahu menang soal ternyata ada yang membocorkan, karena di dalam statuta FIFA ada dalam ininya tuh ada namanya kode etik. Iya. Etik salah satunya masalah ruang ganti itu tidak boleh dibawa keluar. Harus steril sebenarnya. Jadi Harus tidak boleh diinformasikan keluar. Ya, Bahkan salah yang satunya. masuk itu pun harus Makanya steril. biasanya steril gitu. Nah, tapi kan itu bisa terekspos keluar. Iya. Pertanyaanku, kenapa nggak diinvestigasi? Siapa orang dalam yang sering tukang ngebocorin urusan dalamnya, urusan dapurnya atau urusan dapurnya pemain dan pelatih di ruang ganti gitu. Mungkin tembok ruang ganti yang bisa bicara Iya. kali ya. Tapi Tembok berbicara ini. temboknya udah banyak. Temboknya jebol. Temboknya, ada desender. ya, Iya, itu jebol. udah berfungsi berbagai macam itu buat sandaran untuk Iya. telinga Ku dan tembok mulut nih. juga. Ku tembok nih. Om Jogan, gimana Om Jogan? Ya sebenarnya gini ya, ini kan sebuah titik lemahnya PSSI ya. Tadi
kita udah sama-sama ngebahas PSSI ini dari komunikasi lemah, dari cyber data juga lemah. Harusnya hal-hal kayak gini nih jangan dibiarkan, jangan menjadi konsumsi publik yang akhirnya publik menerka-nerka, akhirnya publik menduga-duga. Jadi permasalahan ini menjadi bias dan liar. Padahal sumbernya ini tidak ada terjadi karena banyak konten kreator bilang ini info A1 dari orang dalam. Siapa orang satunya orang dalam itu? Itu harus dicegah oleh tim cybercrime-nya lah. Ibaratnya PSSI-nya ini harus punya tim data karena emang sekarang ini kan era digital. Ya. Era digital ini harus kuatkan dulu di situ. Bagaimana menyampaikan informasi kalau memang tidak bisa berbicara langsung lewat di situ, akun situ yang sekarang ini kan TikTok ataupun IG ini kan cepat sekali nih beritanya. Konsumsi publik yang kadang-kadang publik juga menelan mentah-mentah. Ya, itu Tidak lagi disaring lagi, tidak lagi di ini lagi gitu loh. minimnya literasi. Ya. Ya. Kalau saya melihat kasusnya Alex Pastur ini kan ke sebuah pembelaan diri kalau menurut saya pribadi ya. Karena ya dulunya bekerja dengan PSSI setelah rombongan PK dipecat atau apa kata Bunda istilahnya gitu. Ya dia ketika diundang di sebuah podcast yang isinya terminated. Nah, diundang sebuah podcast di sana yang isinya mantan-mantan pemain besar, Van Basten, terus ada Snyder, ya. Mungkin pas satu pertanyaan yang eh, menyinggung karir dia, menyinggung masa depan dia, ya dia akhirnya melakukan pembelaan atau alasan sendiri. Saya melihat gitu ya. Ya kalau masalah bullying itu di Indonesia bukan aja di internasional juga lebih kejam katanya, lebih parah. Di Malaysia Calvin Verdong sempat dibully. ya Kapil Pedersen di Malaysia Iya. malah bulinya bukan lagi pakai ini siram air keras. Nah. Si apa namanya itu pemain Malaysia. Ali Jasim. Ali Jasim Selangor bukan. itu kemarin. Bukan Jasim. Bukan. Ali bin Sanusi. Bukan. Terus Nanti bawa ya. di mana lagi ya? Ada pokoknya lah diserang keluarganya, dilempari batu dan segala macam. Indonesia ini cuma ibaratnya kata-kata aja gitu loh. Dan saya berharap nanti kepelatihan yang datang dengan timnya kalau misalnya diserang secara pribadi ya jangan mutung terus ngomong di media, harus kuat dengan kritikan medsosnya. Indonesia ini luar biasa karena supporter kita ini udah diakuin gitu loh, bisa menyerang sebuah federasi lain, bahkan kasus Bahrain, wasit Bahrain tahu kan, Ya, iya. itu diserang sampai akunnya hilang. Itu kan memang netizen kita luar biasa dan itu kita bersyukur. Fanatisnya kita kalau fanatis buat kebenaran saya sangat mendukung sekali gitu loh. Tapi dan juga kemarin kasus terjadi lagi wasit Indonesia di round 4. Nah, Indonesia lawan Arab Saudi. Itu netizen Indonesia berbondong-bondong ke akunnya wasitnya mengucapkan terima kasih lah karena memang menurut penilaian saya dengan baik ya. ya menurut penilaian saya itu wasit terbaik ketika Indonesia Ketemu bertanding Timur di Tengah. luar negeri Iya. di Timur Tengah Di bahkan Timur di tuan Tengah. rumahnya. Itu bahkan diakui oleh Rahmat Darmawan ketika kita ngobrol-ngobrol. Iya. Dia mengatakan bahwa wasit ini adalah wasit terbaik saat Indonesia melawan Arab Saudi. Nah, iya, artinya bukan dengan Arab Saudi aja, pertandingan semuanya, semua tim semua Timur tim Tengah bahkan dunia gitu loh. Karena, nah, apa rasa terima kasih netizen? Mereka berbondong-bondong loh, mengucapkan terima kasih Anda telah memimpin dengan jujur, dengan adil. Artinya netizen Indonesia ini bukan barbar yang mau menyerang siapa aja. Dia melihat konteksnya dulu. Iya. Apa ini konteksnya? Ini masalahnya apa? Dipelajari dulu. Kalau misalnya masalahnya merugikan timnas, ya kayak wasit Bahrain itu dengan Indonesia Bahrain, ya kan? Itu habis tuh wasit. Nah, tapi ketika Indonesia tidak dirugikan wasit, bahkan memimpin secara adil, terjadi ketika Arab dan Saudi dengan Indonesia, mereka berbondong-bondong mengucapkan terima kasih, tidak menyerang. Iya. Artinya semuanya itu kan bagaimana awalnya nih? Bagaimana awalnya? Kalau awalnya baik, saya rasa kayak masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang asal aja, enggak. Mereka juga mereka tahu terima kasih, mereka tahu bagaimana dinyerangnya. Jadi kalau misalnya Alex Pastur berbicara seperti itu, ya saya katakan ya gelar profesor di Eropa, gelar profesor pelatih kampung di sini kalau menurut saya nggak tahan dengan hujatan netizen Mungkin Indonesia yang profesornya sekelas sarjana muda. iya, bahkan ada lagi yang membandingkan Alex Pastur dengan RD, bagusan RD. Nah, Nah, itu udah banyak tuh dengan kalau dibicara, ya saya agak curiga kalau dia memang ahli strategi atau dikatakan Alex Pastur ini profesor gelarnya di luar negeri, dia harusnya udah menukangi tim-tim besar dong, minimal klub-klub besar lah. Tapi kan selama ini track recordnya ternyata pas dibongkar dengan netizen, oh ternyata cuman liga-liga di Belanda yang ya kurang-kurang punya nama-nama juga, mediocre juga. Jadi menurut saya nanti siapapun yang datang ke sini harus siap, harus tahan banting, karena masyarakat ini mengkritik demi kemajuan sebenarnya. bentuk gitu. kecintaan. Bentuk kecintaan juga. Tapi memang ada juga yang
sedikit kesel mungkin karena kalah Indonesia menyerangnya secara brutal gitu Karena loh. memang di sini sudah menjadi kultur ketika tim kesayangan kita kalah, kita marah-marah sebenarnya. Iya. Seperti kita nonton tim kampung kita main aja, kalau kalah kita marah-marah gitu. Sendal, Tapi abis sendal. itu Baik Baik lagi, baik lagi. dukung. Iya. Dukung. Ada yang Marah bilang lagi ya, marah lagi, dukung lagi. ada yang bilang kita cuma debat tuh di medsos, kalau ketemu ngopi. Iya. Nah, udah itu menjadi sebuah apa ya? Udahlah gitu loh, jangan di ini kan. Jadi ada fun fact ya teman-teman. Ketika kita nonton AFF U23 final Indonesia lawan Vietnam ya, kita nonton langsung dari pertandingan lawan Malaysia sampai ke final. Dan Om Cogan ini salah satu orang yang marah-marah di tribun nih. Bahkan La Grande atau Ultras, kita di tribun La Grande atau Ultras itu. Iya. Dia yang teriak paling kenceng ini soal mengkritik. Ngomong-ngomong lagi soal bully dan ini ya, kebetulan karena aku perempuan. Ini salah satu hal yang ini yang aku juga sering memberikan apa namanya sorotan ya kepada teman-teman penggemar sepak bola atau pecinta sepak bola Indonesia. Itu banyak sekali kalau di medsos atau kayak di TikTok atau di IG ada perempuan ngomong soal bola, Iya. itu juga kena bully. Sebenarnya bukan hanya terhadap pemain dan pelatih atau bukan hanya kepada federasi, tetapi juga ternyata perempuan itu paling sering juga kena diskriminasi kalau sudah mulai bicara bola gitu. Aku ya, ini kita bicara pengalaman pribadi. Beberapa kali aku kan sering live streaming, sering live atau komal Yeah. di apa namanya di platform TikTok ya. Itu tiba-tiba di bawah tuh sering banget itu. Udahlah Bu, ngapain? Typing ya. Typing, urus anak aja, urus suami aja. Bu, udah masak belum? Ya kan? Alah, perempuan tahu apa sih soal bola? Udahlah, ngurus masak aja di dapur, ngapain ngomongin bola? Itu menurutku bukan hal yang baik sih gitu. Karena apa? Karena pada saat kita mau sepak bola kita itu mau jadi industri, itu harus bisa dinikmati oleh semua kalangan. Mau itu perempuan, anak-anak, laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek. Coba lihat kalau kita ke Eropa atau apa, itu yang nonton liganya mereka tuh, pertandingan sepak bolanya mereka tuh dari semua. Family maksudnya. Iya, family gitu. Jadi kasihan juga, dan bukan cuma aku ya, ada beberapa teman-teman bahkan menjurus ke apa istilahnya itu kalau Fisik lah. ya bukan ya fisik dan apa namanya kalau ini apa sih namanya gemuk atau apa tuh namanya body shaming, body shaming. Jadi menjurus ke body shaming. Jadi tolonglah teman-teman, karena kita itu pengen juga perempuan itu harus bisa juga menikmati gitu, mau juga menikmati dan mereka feel safe. Iya. Karena apa? Karena merasa diterima juga dengan komunitas teman-teman sepak bola yang rata-rata isinya laki-laki gitu. Dan ini kan kita baru mau mulai. Jadi hilangkanlah mindset seperti itu kalau kita mau maju ya gitu. Jadi siapapun berhak kok bicara bola. Emang ada di dalam undang-undang sekian, nomor sekian bahwa perempuan yang ngomongin bola itu haram hukumnya misalnya. Iya kan, atau kena pasal misalnya, kan enggak. Ya. Gitu. Ini kan hanya masalah mindset dan budaya. Jadi kedepannya mumpung di sini ya kita lagi ngomongin soal bullying, itu juga teman-teman supporter juga rubahlah mindset itu. Teman-teman fans atau netizen berubah, karena kadang-kadang bahkan mungkin perempuan itu lebih paham bola dibandingkan yang laki-laki. Gitu. Itu. Jadi kadang tahu apa sih tentang bola gitu kan. Madam Pang sukses di Thailand. Iya. Itu perempuan. Itu baru kita tahu di Asia Iya. Tenggara. Tahu nggak kalau ternyata ketua federasinya Inggris itu perempuan? Nah, itu kita Amerika itu ketua federasinya juga karena perempuan ketua loh. federasinya nggak sering muncul di media. Nggak Iya. terkenal Bu. Nggak terkenal. Gitu. Jadi Mulai ya lagi loh kan orang rata-rata taunya cuma Madam Pang kan. Padahal di Inggris, di Amerika itu ketua federasinya juga perempuan. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, keriuhan, keramaian, antusiasme sepak bola nasional khususnya timnas ini Sekarang ini ya. nggak terlepas dari andil perempuan juga yang mau datang ke stadion sekarang. Betul. Meskipun pandangannya tentang pemain lah atau apa, tapi itu udah memunculkan ya Iya. hasrat mereka untuk nonton ke stadion Betul. gitu. Jadi lebih
berwarna lah. Kalau dulu ini kita ke stadion bawa keringet Om Cogan, sekarang udah wangi-wangi. Wangi-wangi, ya. Nah, gini, dan tidak peduli mereka mau mencintai timnas atau mensupport timnas itu lewat jalur apa? Betul. Mau lewat Iya. jalur Nah. karena ngelihat pemain-pemainnya cakep-cakep kek gitu kan? Atau mau lihat karena pelatihnya Betul. dari mana kek gitu kan? Atau mau bener-bener yang ngelihat oh iya ini mainnya bagus ini, itu is okay Iya. gitu loh. Karena memang kita juga sebagai cowok pasti punya variabel-variabel apa Iya. yang bikin kita Iya, suka suka. bola. Betul, betul. Ada juga yang dari pemain, ada yang dari klubnya, atau Betul, dari orang betul. tua kita. Nah, gitu. seperti itu. Jadi satu pesan untuk kita semua, yang namanya sepak bola itu nikmat kita bersama. Iya. Yang namanya timnas tuh milik masyarakat dimanapun itu, bukan milik satu orang. Oke, terima kasih. Om Cogan silakan. Gimana closing kita? Mau statement, selesai? Om Cogan. Benar kan sepak bola milik masyarakat, bukan milik Anda sendiri. Ya, closing statement dari saya pertama, tuntutan masyarakat itu nggak neko-neko lah. Intinya masyarakat tuh ingin sepak bola itu bisa menjadi satu olahraga kebanggaan bangsa, satu olahraga kebanggaan kita semua, yang dimana dari dulu memang apa sih prestasi kita tertinggi kalau kita bicara tarik ulur ke belakang ya, kita cuman ya medali emas SEA Games ya kan. AFF kita belum pernah, yang bahkan itu turnamen bilang Piala Ciki tapi kita belum pernah punya pialanya gitu loh. Ya kemarin-kemarin ini sedang on-onnya, tapi ya tahu sendirilah. Ya sudahlah, keputusan. Sudah keputusan, sudah pengurus ngambil keputusan ya. Jangan merusak mood masyarakat, itu yang pertama. Timbulkan lagi gairah nonton sepak bola, nobar di mana-mana kemarin sempat terjadi, antusias tinggi, terus rame-rame beli tiket, bahkan sempat apa ya menjadi Ditipu. juga, ada yang ditipu juga gitu. Pengalaman ya. Pengalaman banget gitu loh. eh, Jadi intinya PSSI, orang-orang yang menjabat di PSSI, tolong yang pertama masukan masyarakat bukan menjadi satu keputusan, tapi harap didengar yang pertama. Kedua, timbulkan gairah nonton, perbaiki grassroots secara perlahan. Memang memperbaiki grassroots ini tidak bisa kita seperti membalikan telapak tangan, tidak. Memang Indonesia ini terlalu luas lah, terlalu luas, butuh anggaran yang luar biasa, yang fantastis. Tapi kalau ada kemauan, kalau ada keseriusan, pasti Pemda-pemda di daerah, provinsi bahkan pasti mendukung. Intinya PSSI ini serius apa enggak, itu aja yang menjadi pertanyaan masyarakat gitu. Apalagi kita dengan skuad mewah yang sekarang nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 8 di Asia, sudah menjadi harapan masyarakat kita ini bisa berjaya dengan pemain-pemain keturunan gitu ya. Oke. Ya. Yang kedua, yang terakhir, apapun itu yang terjadi, masyarakat atau netizen ngebulinya secara apa ya, jangan menyerang fisik atau menyerang menyerang personal lah gitu ya, tapi bulilah kritikan yang lebih dapat diterima, lebih masuk akal, Membangun. lebih membangun ke depannya. Mungkin itu aja dari saya. Salam Dari juara. Ada closing statement? Ya, kalau kita ingin sepak bola kita maju, banyak hal banyak mindset baik dari itu mindset pemainnya, mindset federasinya, mindset pelatihnya, mindset supporternya, dan pencinta sepak bolanya pun harus juga berubah untuk ke arah yang lebih baik. Karena ini harus berbarengan. Dan mindset medianya pun juga harus kita rubah gitu loh, untuk lebih dewasa, lebih bijak, terutama pilihlah pelatih yang punya EQ juga yang bagus. Kenapa? Karena ya tadi pada saat EQ-nya tidak bagus itu selalu akan jadi konflik karena gaduh terus. Kita kapan kita fokus ke bolanya kalau gaduh untuk hal-hal yang sifatnya bukan tentang sepak bola gitu. Kurangilah drama-drama lebih Ya. tepatnya itu ya. Drakor. Drama dan gimmick. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, nggak terasa ya waktu udah berlalu. Kita udah ngobrol-ngobrol asik di sini di episode perdana ETV. Ya, buat Bu Nerika terima kasih. Thank you, Om thank you. Cogan terima kasih. Sukses selalu. Dr. Terima Teti, kasih. terima kasih. Thank you. Jangan kapok-kapok buat balik lagi ngobrol bareng kita di sini di ETV Sport. Dan akhir kata, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Salam olahraga. Semangat Juara. Yes.